Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk insya Allah kita belajar bahasa Arab dengan salah satu guru kita, Ustadz Abdul Hakim Zabawi. Beliau adalah salah satu pengajar di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar di Bogor, yang insya Allah akan menemani kita untuk belajar bahasa Arab selama bulan Ramadan ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jenius Muhammad Edki. Saya sekarang ditempatkan di P3 dan yang sudah bersama kita adalah Ustadz Abdul Hakim Zabawi. Beliau menempuh pendidikan SMP hingga SMA di Al-Irsyad Tengaran, lalu dilanjutkan dengan S1 di Libya dan S2 di IUM Malaysia. Beliau saat ini adalah staf dan pengajar di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar di Bogor. Baik, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari panitia yang diwakilkan oleh Saudara Taufik Sohibul Arsyar. Pada Saudara Taufik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Mas Edki. Saya perkenalkan saya Taufik Sohibul Ashar selaku perwakilan dari Ketua Panitia. Pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Abdul Hakim Zabawi yang telah berkenan untuk membimbing atau memberikan kami materi dalam kelas pelatihan bahasa Arab selama bulan Ramadan ini. Kurang lebih Ustadz, peserta ada 16 orang. Mungkin karena masih dalam suasana kantor, jadi mungkin ada yang nanti menyusul begitu, Ustaz. Pesan dari Ketua Panitia kepada peserta, silahkan untuk diikuti kegiatan pelatihan kelas bahasa Arab ini dengan baik, diperhatikan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Dan sekali lagi kepada Ustadz Abdul Hakim Zabawi, mohon bimbingannya. Mohon mungkin kami memang benar-benar dari dasar, jadi jika ada tingkat pemahaman kami yang mungkin kurang cepat, mohon untuk dimaklumi seperti itu, Ustaz. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Taufik. Berikutnya izin kepada Ustadz Abdul Hakim untuk bisa memulai materinya, Ustadz. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa ba'd. Mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bang Muhammad Edi dan Bang Taufik, dan juga dengan perkenalan tadi yang memang S1 di SMP SMA itu di Al-Irsyad Salatiga,
dan S1 Ana di Libya Syariah, kemudian S2 Ana di Malaysia di IUM Syariah juga, dan sekarang Ana sedang menempuh S3 di UIK dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebenarnya Ana hari ini ada tadi teman-teman itu udah mengadakan meeting Zoom juga ya, Zoom meeting, tapi Ana izin nggak bisa hadir ya karena memfokuskan di sini. Dan memang untuk jadwal itu sendiri memang sebenarnya buat Ana pribadi sih untuk belajar bahasa Arab itu susah-susah gampang ya gitu. Apalagi dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa hal. Kalau kita dalam bahasa Inggris itu ada grammar ya dan ada speaking, tapi grammarnya untuk bahasa Arab itu lebih kompleks lagi gitu. Makanya buat Ana sepertinya itu tidak cukup tidak cukup untuk hanya sekian pertemuan saja. Tapi insya Allah kita akan lihat ya bagaimana antusiasme teman-teman. Apalagi ya teman-teman juga sambil kerja ya, dan memang ini suatu yang bisa dikatakan hal yang berat, tapi karena ini kita belajar itu tidak ada salahnya. Pun juga Ana mengajarkan di sini juga berusaha dari dasar, dan Ana tidak memakai buku ABY ya, Al-Arabiyah Baina Yadaik, yang banyak tersebar, yang metodenya banyak dipakai sekarang ini, karena Ana pribadi itu dari dulu ya belum pernah mempelajari itu, dan metode yang dipakai Arabiyah Baina Yadaik pun juga masih banyak pro kontranya ya, dan belum sempurna. Nah, kenapa Ana memakai buku yang ada sekarang? Sebenarnya itu 400 sekian halaman ya, itu semua gabungan beberapa jilid. Tapi Ana sudah memilah-milih. Ya kita coba dari jilid pertama dulu, itu An-Nahwul Wadih ya. An-Nahwul Wadih yang buku tersebut kita belajar tentang grammarnya bahasa Arab seperti itu. Adapun untuk ada sebenarnya buku lain seperti Al-Arabiyah Ibn Nasyi'in yang itu lebih memfokuskan kepada speakingnya ya, dan bagaimana kita mempelajari bacaan atau artikel tulisan dalam bahasa Arab ya, tapi itu sangat berat sekali kalau kita praktekkan secara online ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, dan kita akan mencoba belajar An-Nahwu ini. Nahwu ini bisa dikatakan adalah kepalanya ya, kepalanya bahasa Arab. Jadi grammar bahasa Arab itu, atau dalam susunan bahasa Arab, tulisan bahasa Arab yang baik dan benar itu kepalanya adalah An-Nahwu Al-Wadih itu sendiri. Makanya ya dalam Nahwu itu sampai harokat pun itu sangat diperhatikan sekali. Nah, dan pastinya ilmu Nahwu itu adalah ilmu yang itu juga berdasarkan Al-Quran ya, karena kenapa kok ini berharokat fathah, kenapa kok ini berharokat kasroh dan lain sebagainya, itu pastilah dari Al-Quran ya. Sebagai contohnya alhamdulillah ya, kenapa alhamdulillah di sini dhamma, lillah di sini ya, lillah di situ bukan kata Allah saja, tapi ada dua kata, ada dua kata, yang satunya adalah kata lam dan kata Allah. Kenapa berharokat kasroh? Nah, itulah yang insya Allah akan kita pelajari ke depannya. Baik. Dan ya untuk teman-teman kita akan belajar pelan-pelan ya, akan belajar pelan-pelan dan dan Ana harapkan ya kalau bisa teman-teman mengartikan sendiri di buku yang sudah Ana berikan. Baik. Bismillah ya, kita mulai dengan kita masuk ke dalam buku ya. Coba dibuka bukunya halaman 11 atau dibuka PDF-nya di halaman 11. Baik. Di sini ya ada satu kalimat atau dua buah kata yang berjudul al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah itu artinya adalah kalimat. Ya, kalimat. Al-mufidah yang sempurna. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Sedangkan kata ya, kalau kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Jadi tolong ini dibedakan ya. Tolong dibedakan al-kalimah dalam bahasa Arab itu, atau tulis di sini, al-kalimah itu artinya adalah kata. Ya, al-kalimah itu artinya kata. Sedangkan al-jumlah artinya adalah kalimat.
Jadi jangan jangan terkecoh ya. Ustaz, ini al-kalimah seakan-akan bahasa Indonesia, bukan. Dalam bahasa Arab al-kalimah itu adalah kata, ya, al-jumlah itu adalah apa? Kalimat itu sendiri. Jadi al-jumlah al-mufidah. Bagaimana sih susunan bahasa Arab itu bisa menjadi susunan yang sempurna? Ya, susunan sempurna itu nggak mesti kok 3 kata, 4 kata. Dalam bahasa Arab, ya, 2 kata saja seperti ini itu sudah menjadi susunan yang sempurna. Baik. Yang pertama adalah kita baca di sini al-bustanu jamilun. Perlu teman-teman ketahui, ini harokat seperti ini, jamilun, zahratan, taliatun, itu mesti ada ya. Jadi bukanlah Ustadz al-bustanu jamilun, nggak boleh seperti itu. Walaupun dia ada di akhir kalimat, di sebelum titik, maka tetap kita membaca jamilun. Ya, al-bustanu jamilun. Al-bustanu apa artinya? Kebun itu. Nah, ini yang perlu anak tandai dari sekali kepada teman-teman. Adanya alif lam, ya, adanya alif lam. Ini tidak ada alif lam. Ini tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Apa membedakan? Kalau dalam bahasa Inggris itu ada definite sama indefinite. Ya, kata tertentu dan tidak tertentu. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang dia ada alif lamnya di sini, ya, yang ada alif lamnya di sini, itu maka apa? Ini adalah definite, ya, atau kata tertentu. Contohnya apa? Al-bustanu. Al-bustanu artinya adalah kebun itu, ya, kebun itu. Nah, ini yang menentukan apa anak katakan, inilah yang mengatakan definite, tertentu. Al-bustanu jamilun. Kebun itu apa? Kebun itu indah. Ya. Nah, ini teman-teman antisipasi di sini adanya alif lam dan tidak ada alif lam. Contoh tidak ada alif lam adalah kebun. Kebun atau bustanun, kita katakan bustanun, ya. Kalau kita katakan bustanun saja, bustanun, ya, tidak ada alif lam di sini, ya, maka apa? Nah, bustanun di sini yang dia tidak ada alif lamnya, ya, maka ini adalah kebun. Kebun yang mana? Mana aja. Ya, indefinite ya. Yang kebun yang mana aja. Dan harokatnya itu domatain. Ya, pun. Ya, karena apa? Karena dia tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dia tidak boleh al-bustanun, nggak boleh. Ya, karena apa? Dia sudah ada alif lam, maka dia harusnya dhammah biasa, al-bustanu. Ya, berharokat dhammah. Kenapa dhammah Ustaz? Ini nomor 4 kok fathah. Fathatain. Itu nanti pelajaran berikutnya. Ya. Jadi kalau dia tidak ada alif lam, maka dia bustanun. Ya, bustanun. Dan itu kebun yang mana aja, tidak tertentu. Tapi al-bustanu, kebun yang itu. Ya, kebun itu indah. Taib. Yang kedua, asyamsu, matahari itu, toliatun, terbit. Ya, matahari itu terbit. Oke, teman-teman artikan sendiri ya. Karena kalau ini nanti agak memakan waktu ya. Taib. Asyamsu, matahari itu terbit. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma artinya apa? Syamma yashummu artinya mencium. Ya. Mencium wardah. Wardah itu adalah bunga. Ya, bunga mawar. Makanya kalau ada produk wardah ya ini ya. Syamma aliyun wardatan. Ya, Ustadz, ini kenapa ini domatain, ini fathatain? Insya Allah akan kita bahas. Ya, syamma di sini kata kerja ya, kata kerja. Syamma mencium. Ya, nanti kita akan belajar fi'il madhi, fi'il mudhari, itu nanti insya Allah. Ya, kita artikan dulu aja. Syamma aliyun wardatan, syamma mencium Ali. Ali mencium bunga mawar. Yang mana kita nggak tahu. Yang mana aja. Yang keempat, qotofa. Apa qotofa artinya? Memetik. Ya, qotofa artinya memetik. Muhammad zahratan. Ya, Muhammad memetik bunga. Baik.
Yang kelima, ya'ishu. Ya'ishu itu hidup. Ya, hidup. As-samaku fil ma. Ikan itu ya hidup di atas air, atau fi itu di, ya. Fi itu di, lebih kepada di dalam, ya, di dalam. Alma artinya air. Ya, Ustadz, kenapa Muhammadnya nggak ada alif lam, alinya nggak ada alif lam, ya Syama nggak ada alif lam? Nanti kita pelajari itu. Intinya adalah Ali sama Muhammad itu sudah jelas orangnya siapa. Ya, Muhammad ya Muhammad itu jelas. Ya, Muhammad Egi ya Muhammad Egi itu jelas siapa orangnya. Seperti itu. Ya, hidup ikan di dalam, di fi itu di dalam ya. Ya, di dalam air. Tahu, baik. Yakturu an-nakhil fi Misra. Yakturu itu artinya banyak. Ini lagi-lagi fiil ya, kata kerja ya. Ya. Banyak an-nakhil itu pohon korma. Ya. Di Misra. Misra itu apa? Mesir. Ya, Misra di sini adalah negeri atau negara Mesir. Banyak kurma di Mesir. Nah, kalau kita perhatikan ke semua contoh ini, ya, kebun itu indah, titik. Kira-kira menurut teman-teman, kebun itu indah, titik, kalimat yang sempurna apa bukan? Sudah sempurna, ya. Tapi kalau seandainya Anda katakan al-bustanu, kebun itu, apa? Sempurna tidak kalimatnya? Tidak sempurna. Karena harus jelaskan, kebun itu apa? Apakah kebun itu indah, kebun itu jelek, kebun itu luas, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jelaskan, al-bustanu jamilun, titik, kebun itu indah, titik, sempurnakah kalimat itu? Sudah sempurna. Ya, artinya tidak perlu lagi diperjelas. Asy-syamsu thali'atun, matahari itu terbit, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya, Ali mencium bunga. Jelas? Jelas. Tapi kalau kita katakan Ali mencium apa? Maka di sini masih ada pertanyaan, ya, yang akhirnya kalimat ini tidak sempurna. Thayyib. Muhammad memetik bunga. Bunga apa, memetik apa? Kalau kita katakan Muhammad memetik apa? Tidak sempurna. Ya, makanya harus diperjelas Muhammad memetik bunga di sini. Kalau kita katakan Muhammad bunga itu apa? Lagi-lagi tidak jelas. Baik. Ya, kemudian ikan hidup. Ikan hidup apa? Ya, tidak jelas juga. Makanya ya, yang dinamakan dengan apa yang dimaksud dalam bahasa Arab kalimat yang sempurna, kita langsung masuk ke dalam faidahnya. Qawaidnya di sini. Ya. Al-qawaid itu adalah jamak, ya, jamak dari qaidah. Ya. Qaidah. Qaidatun. Ya. Qaidatun, yang artinya apa? Artinya adalah kaedah. Kalau apa namanya? Dalam bahasa Inggris kan itu ya, apa namanya, plural sama singular ya. Ya gitu. Kalau bahasa Inggris itu plural dan singular. Kalau kita bahasa Indonesia apa? Nggak ada ya. Kaidah itu jamaknya kaidah-kaidah ya. Oke. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Ya. Bahasa Arab itu ada kata singular, ya, kata tunggal, ada musanna. Musanna itu yang dua. Ya, berarti kalau qaidah satu kaidah, dua kaidah itu bukan qawaid atau isnan qawaid, bukan, tapi qaidatan. Nanti insya Allah kita akan pelajari pelan-pelan ya. Jamaknya adalah qawaid. Nah, ini jamak dari kaidah. Jadi kalau bahasa Arab itulah Nabi bilang ya, susah gampang dalam bahasa Arab itu. Kalau bahasa Inggris hanya ada singular sama plural ya. Kalau seandainya satu mobil one car. Tapi kalau dua mobil two cars, ya kan, tambah s aja. Tiga mobil three cars, ya kan, atau three cars, ya, tinggal tambah s aja. Bahasa Arab namanya seperti itu. Ya, ada namanya muzakkar satu, ada muannats, atau sorry, ada itu bukan muannats, bukan muzakkar muannats, tapi ada kalimat tunggal, ya, ada kalimat dua, musanna, bukan muannats, musanna, ya, itu dua. Jadi kalau seandainya satu mobil sayyarotun wahidah atau sayyarotun, dua mobil sayyarotan, tambahin alif sama nun. Kalau jamaknya sayyarot,
Sama kayak kaidah di sini. Kaidah kalau dua apa namanya? Qaidatan. Ya, qaidatan. Yana belum terbiasa pakai ini ya. Belum terbiasa pakai apa namanya? Karena biasanya kalau ini cuma udah kuno. Nah, ya, kaidah itu satu, singular ini dua, ya, musanna ini tiga atau lebih, ya. Kalau 4 kaidah berarti arba'ah qawaid tetap sama. Baik. Kaidah yang pertama, dan ini kalau bisa teman-teman hafal ya, karena kaidah itu penting sekali. Baik. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalama. Teman-teman kalau membaca bahasa Arab seperti ini itu diusahakan panjang pendeknya betul. Ya, jangan at-tarkib ya, yang panjang enggak. Jadi untuk kita membiasakan itu harus diperhatikan panjang pendeknya. Ya, seperti kita baca Al-Qur'an lah ya, kita perhatikan panjang pendeknya. Ya, kalau Anda baca satu nafas, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalama. Panjang pendek tetap sama. Ya. Kaidah yang kedua adalah al-jumlatul mufidah. Qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Oke, kita artikan ya. At-tarkib, apa dia tarkib? Susunan kalimat, ya. At-tarkib artinya adalah susunan kalimat. Ya, atau susunan, sorry, bukan kalimat ya, tapi susunan-susunan kata. Susunan-susunan kata alladzi yang, ya, alladzi di sini artinya yang. Yufidu faidatan. Ya. Susunan kata yang sudah nampak, ya, tolong diartikan ini karena takutnya terlalu ini nanti ya. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan, susunan kata yang di dalamnya sudah nampak, ya, sudah nampak faidah, arti yang sempurna, ya, maka dinamakan dengan jumlatan mufidatan. Jadi kalau suatu kalimat itu sudah dipahami maknanya, ya, maka itu adalah jumlatan mufidatan, adalah kalimat yang sempurna. Jumlah di sini kata Anda bilang tadi, kalimat yang sempurna. Ya, tadi Anda bilang kalau kita mengatakan al-bustanu saja, kebun itu, artinya kita tidak dipahami apa itu kebun. Maksudnya apa? Kebun itu apa maksudnya? Berbentuk segitiga kah? Berbentuk segi empat kah? Atau kebun itu isinya kelapa semua? Tapi kalau ketika dijelaskan al-bustanu jamilun, kebun itu indah titik, kita paham, oh berarti maksudnya kebun itu indah. Ya, kalau kita kan misalkan kita bilang pintu. Contohnya anak ngomong sama Bang Edgi ya. Bang, pintu. Pintu apaan? Gitu loh. Ketika Anda bilang ke Bang Edgi, Bang, pintu itu rusak. Oh, baru paham. Oh, berarti pintu itu rusak, bisa dipahami, ya. Susunan kata yang itu sudah mencakup, ya, arti yang sempurna, ya, faidah itu misalkan arti juga, maka disebut dengan kalimat yang sempurna. Wa yusamma artinya apa? Dan disebut juga, ya, disebut juga aidan kalama. Kalama itu sebagai apa? Sebagai ucapan. Ya, kalam. Kalam itu adalah ucapan ya. Makanya kalau kita bilang Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, perkataan atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, sebuah kalimat dan itu sudah sempurna, maka itu bisa dikatakan sebagai perkataan. Yang kedua, ya, al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Qad tatarokkabu. Tatarokkabu artinya apa? Tatarokkabu tersusun. Ya. Qad di sini artinya bisa jadi, ya, bisa jadi. Kalimat yang sempurna, qad
bisa jadi tatarokkabu, tersusun dari min itu dari. Nah ini dihafalkan ya kata-kata min, fi, ala nantinya ya itu dihafalkan. Min kalimatain, apa di kalimat tadi yang katakan? Kalimat adalah kata. Nah kata, nah ini kalimatain karena ada nun terakhirnya, jadi berubah jadi alif jadi ya karena ini adalah ismul majrur. Kita akan belajar nanti insya Allah. Kalimat yang sempurna itu bisa tersusun dari kalimatain artinya dua kata. Ya, kalimatain artinya dua kata. Ini ya karena agak besar ya tulisannya apa kalinya fontnya ya. Al jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna itu bisa tersusun dari dua kata. Kayak tadi al bustanu jamilun itu dua kata. Ya. Waqad dan wa ini artinya wa dan ya. Ingat, wa itu artinya dan. Ya, wa itu artinya adalah dan. Baik. Kita geser. Biar enggak bingung. Ya, wa di sini artinya dan. Dan teman-teman juga hafal ya kata-kata seperti ini ya. Dan qad tadi apa? Bisa jadi tersusun tatarok kabu min apa min? Dari aktar. Aktar itu artinya lebih banyak. Ya. Artinya kalimat itu atau satu buah kalimat yang sempurna itu bisa jadi tersusun ya, tersusun dari dua kata dan bisa juga tersusun dari lebih dari dua kata. Ya, lebih dari dua kata. Itu maksudnya aktar, ya, lebih dari dua kata. Baik. Wa kullu dan kullu semua. Kullu itu semua atau setiap. Ya. Semua atau setiap. Kalau Ana sih menyarankan teman-teman itu di copy ya, di print ya. Jadi jangan usah perlu nggak lewat PDF karena ribet ya. Ana lebih prefer itu lebih lewat print. Jadi kita bisa mencatat sendiri ya. Dan semua atau setiap kalimat, apa kalimat tadi? Yaitu kata fiha. Fi tadi apa fi di sini? Ya. Fi di situ artinya kan di dalam ya. Kayak tadi yang katakan fi nih. Ya, di dalam. Nih, fi, ya. Di dalam. Dan setiap kata itu di dalamnya ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Tu'addu itu dianggap atau dihitung. Ya, dihitung bukan hitung ini ya, bukan hitung uang ya, tapi dihitung dianggap ya atau dianggap ya, juz'an. Juz'an itu apa artinya? Bagian ya. Juz'an artinya bagian. Minha, min tadi apa? Dari kalimat tadi. Oke. Jadi kalau Anda simpulkan adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Susunan kata yang di dalamnya sudah tersusun atau sudah dipahami makna yang sempurna, ya tammah ini sempurna ya, sempurna. Maka dinamakan sebagai kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Teman-teman dihafal nih, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Dan kalimat yang sempurna itu dikatakan atau disebut juga sebagai sebuah perkataan atau ucapan. Al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna, itu bisa tersusun dari dua kata dan bisa juga tersusun lebih dari dua kata. Yang setiap kata di dalamnya itu dihitung atau dianggap bagian dari kalimat tadi. Ya, yang tadi Anda katakan al-bustanu jamilun. Ada berapa kata di sini? Ada dua. Al-bustan satu kata, jamilun dua kata. Yang dimana setiap kata itu merupakan bagian dari jumlah mufidah ini. Toyib, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan open mic-nya.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan angkat jempolnya. Nanti tafadhol bagi peserta yang ingin ada pertanyaan, dipersilakan untuk unmute. Sebelum kita lanjut nih, soalnya nanti makin berat nih. Ya, Ana sangat Ustaz, mau berhati-hati. tanya. Oke, Fadol, Bang Gigi. Ya. Kalau membaca teks Arab sama Al-Quran itu, apakah hukum-hukum seperti Tajwidnya. tajwid itu ya akan diterapkan atau enggak sih? Iya. Ya, jadi kalau Al-Quran itu wajib ditartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Artinya wajib dibaca pendeknya, mat tabi'inya, mat lazim mustaqol kilminya, mat wajib munfasilnya, mat wajib mutasilnya, atau mat wajib munfasilnya, mat wajib mutasilnya, itu semua harus jelas. Bahkan idghamnya, idharnya itu harus jelas. Tapi kalau bahasa Arab biasa nggak perlu. Cuman yang Ana sarankan adalah ketika kita membaca bacaan Arab ya, contohnya begini. Ya, Ana akan membacakan satu hadis contohnya. Ya, hadis itu berbunyi begini. Ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin. Nah, dalam membaca itu yang perlu atau sangat harus diperhatikan adalah panjang pendeknya. Ya, jangan sampai yang harusnya panjangnya dua harokat kita baca malah satu harokat. Ya, dan itu banyak terjadi di Ana mendapatkan teman-teman Ana yang mereka itu juga mereka sudah bisa berbahasa Arab ya, tapi karena terbiasa untuk tidak memperhatikan panjang pendeknya, akhirnya ketika membaca pun tidak inikan panjang pendeknya. Ya insya Allah nanti mungkin pertemuan minggu depan ya Ana akan kasih PR ke teman-teman di pertemuan berikutnya. Ana akan minta teman-teman membaca ya, Ana akan dengar ya, dan teman-teman tolong membaca itu diperhatikan panjang pendeknya. Ana akan betulkan ya. Yang kembali lagi Ana katakan berbeda membaca Al-Qur'an dengan membaca biasa bahasa Arab biasa ya. Dan Jadi memang boleh Ana pun ditunggal kan? apa? Kayak tadi tuh bacanya kan per kata kan kayak Oh, boleh. alladzi gitu-gitu boleh. Iya, boleh Untuk sekali. saya kan awam nih. Kalau Nah, untuk memahami ini artinya apa kan? yang penting Bang, yang penting adalah bacaan panjang pendeknya jangan salah. Dan Ya. ini kan ada kata yang tanpa rokat. Nah, ini kan kalau sudah familiar kan mungkin bisa baca kalau ini untuk Nah, apa. Nah, untuk ya, kami betul. yang awam-awam kan untuk mempelajari Ya, ini kan butuh waktu juga ya, start. Ada tips ya, and betul. triknya nggak? Kalau itu makanya inilah gunanya kita belajar nahu. Kita tidak bakal tahu harokat itu kasroh kah, fathah kah, kecuali kita belajar nahu. Makanya pelan-pelan, nanti insya Allah antum akan tahu Bang. Kenapa sih ini fathah Ustaz? Kenapa sih ini kasroh? Kenapa ini domah? Itulah intinya kita belajar nahu di sini. Seperti itu. Nah, Ana pun juga di sini Ana kan mengajar anak semester 2 ya, masih semester 2 mengajarkan. Dan memang ketika Ana ajarkan mereka membaca loh ya, membaca dan itu padahal sudah berharokat, itu masih banyak belepotan ya, masih banyak belepotan padahal mereka alumni pesantren loh ya, tapi karena mereka tidak terlatih untuk membaca bahasa Arab, akhirnya mereka sendiri kerepotan. Alhamdulillahnya ketika Ana beri tugas kepada mereka, Ana bilang setiap sebelum masuk kelas Ana ya kalian sudah harus siap untuk Ana suruh membaca. Kalau bacaannya belum betul akan Ana tunggu sampai berikutnya ya, sampai baca mereka betul-betul baik seperti itu. Dan nanti insya Allah kita pelan-pelan ya satu persatu teman-teman nanti akan kasih tugas ya, dan membaca kata atau kalimat-kalimat tersebut ya sesuai panjang pendeknya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Panjang pendeknya juga normatif kan ya, Red? Normatif ya, normatif aja, nggak ada 6 harokat, nggak ada ya, hanya 2 harokat aja ya. Seperti itu kalau 24 harokat, 3 harokat tuh di Al-Quran. Ya tadi Nabi bilang mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaid munfasil, mat arid disukun. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan lain? Baik, kita lanjutkan bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Semoga teman-teman nggak pusing lah ya. Oke. Next kita lanjutkan ya. Ini insya Allah nggak banyak. Nah, Ana harap ini nih untuk yang nomor halaman 13 ya,
Hal nomor 2, teman-teman ana harapkan untuk mengartikan, ya, mengartikan. Ada 12 nomor, ya, ana harap teman-teman itu bisa mengartikan. Jadi nanti akan ana minta teman-teman, ya, sebelum itu, Ustadz kita nyari di mana Ustadz? Ya, kalau kalian tidak bisa atau teman-teman nggak punya kamus pribadi, ana sarankan untuk membuka ya ini websitenya. Al-Ma'ani, ini yang paling banyak diinikan ya, almaani.com. Ya, almaani.com. Nah, oke. Ini banyak pilihannya, ya, banyak pilihannya. Dan kalau teman-teman ya ingin Ustadz ini kan bahasa Arab semua. Oke, antum nanti atau teman-teman scroll, klik nih ada Qawamis Arabiyun Ajnabi. Ini kamus asing. Kamus bahasa asing. Jadi bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Cina, bahasa Arab ke bahasa Portugal, ya. Dan antum scroll nanti di sini. Nah, izin Ustadz. Untuk browsernya belum terlihat Ustadz. Apa? Untuk browsernya masih belum terlihat. Oh, belum terlihat. Coba Anda ulang lagi ya. Atau begini deh, Anda tutup aja deh videonya ya. Takutnya lemah sinyalnya. Oke. Anda buka lagi. Kelihatan nggak sekarang? Sudah terlihat. Sudah ya. Jadi teman-teman buka almaani.com. Ini untuk kamusnya ya. Buka almaani.com. Terus Ustadz ini bahasa Arab semua. Ya nggak masalah, ini aja ketik Indonesia. Ya. Atau imlak. Ya, dengan antum sudah ya. Contohnya begini. Ya, kita coba tadi apa katanya ya? At-Thairu, ya, At-Thairu. Kita cari At-Thairu itu apa sih bahasa ininya? Ya di sini juga teman-teman berarti harus dilatih ya untuk ngetik bahasa Arab ya. At-Thairu. At-Thairu itu apa sih? Ya, kita akan lihat At-Thairu mana kalimat yang sama. Aduh, nggak ada. Nah, ini Thairu ya artinya adalah burung atau unggas. Nah, ini ada nih kata-kata itu. Jamaknya adalah tuyur. Ya, tapi mungkin ada beberapa kata yang tidak ketemu ya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman nanti sudah berusaha ya. Ini adalah simpelnya. Ya, tinggal buka almaani.com, kemudian klik aja Indonesia di sini. Ya, Indonesia. Cuman yang Anda cek di sini adalah masalahnya itu Al-Ma'ani itu kalau untuk kamus Indonesia nggak lengkap. Ya, nggak lengkap untuk kamus Indonesianya. Malah lebih lengkapnya ke bahasa Inggris lebih lengkap dia gitu loh. Ya, contohnya begini, kalau kita katakan at-thairu ya di bahasa Inggris itu ya. Nah, ini lebih enak, thairu, love atau bird kan seperti itu. Ya, terserah teman-teman nanti pengen pakai bahasa Inggris kah, pengen pakai bahasa Arab kah, apa bahasa Indonesia kah. Yang penting buka aja kalau internet ini pakai aja almaani.com ya untuk kamus online-nya. Toib. Ya. Jadi kira-kira bisa nggak teman-teman nih mengartikan semua nih 12 ini nih. Atau kita bagi aja ya. Nggak apa-apa sih ya, semampu teman-teman aja. Ya nanti kita ini sendiri. Soalnya ada beberapa yang diharokatin ya. Ada beberapa yang tidak diharokatin. Jadi karena sebutkan. Yang pertama itu as-sama'u, ini mimnya fathah ya. As-sama'u mum. Oke, kenapa Mas Fajar? Ustadz, layarnya belum balik ke PDF-nya. Oh, belum balik ya? Coba ini sudah naikkan. Scroll. Udah balik belum? Oh, your screen is oke. Jangan is post. Enggak mempost nih. Oke. Sorry. Stop share di sini, kemudian Oke, udah ya? Ya, sudah. Oke.
Nah, ini as-sama'u mimnya itu berharokat fathah ya. As-sama'u mumti. Toknya harokatnya kasroh. Mumtirotun. Oke. Yang kedua al-hadiqah. Dalnya harokatnya kasroh. Ya, ya-nya sukun. Ya. Berarti panjang ya. Al-hadiqatu. Tak marbutoh. Ini bukan tak biasa ya. Dalam bahasa Indonesia namanya tak marbutoh. Qatu tak marbutohnya berharokat dhammah. Jamilatun. Ya, jimnya fathah, mimnya kasroh, ya-nya sukun. Ya, kalau kita banyak ya, biasanya orang-orang Betawi itu namanya Jamilah. Dari sini, ya, dari sini. Jamilatun. Oke. Berikutnya yan. Nah, yan. Ya, nunnya sukun. Ya. Yan ko. Ko itu ko-nya berharokat fathah. Yan qati'u lamnya sukun. Yan qati'ul. Alifnya nggak dibaca ya. Alifnya nggak dibaca ya. Yan qati'ul matoru. Mimnya fathah, ko-nya fathah. Baik, yang keempat yasiru. Ya-nya berharokat fathah dan ya yang kedua berharokat sukun. Yasirus sahabu. Haknya berharokat fathah. Yang kelima tatlu'us syamsu. Yang keenam tajifu ta ya. Ta-nya berharokat fathah. Tajifu al-ardu. Teman-teman bisa ntar diartikan. Kalau nggak ketemu gampang, soalnya kita artikan bersama-sama ya pertemuan berikutnya. Baik, yang ketujuh at-ta'iru. Ya, hamzahnya berharokat kasroh. At-ta'iru fauqa jelas ya. Asyajaroti. Ja-nya berharokat atau jimnya berharokat fathah. Makanya lebih senang kalau teman-teman tuh ini sendiri ya. Apa namanya mengeprint sendiri ya. Jadi biar diharokatin. Atau nanti kita untuk pertemuan berikutnya Ana minta tolong teman-teman nggak usah semuanya di print ya, tapi beberapa halaman saja yang kita print. Jadi teman-teman nggak perlu ngeprint semuanya. Ya, asyajaroti jimnya berharokat fathah. Baik. Yang kedelapan yaqtifu. Ya-nya berharokat fathah, qaf-nya berharokat dhammah. Yaqtifu aliyun. Ali, ainnya fathah. Aliyun al-az. Berarti zainya di sini berharokat sukun, haro. Hanya berharokat fathah. Yang kesembilan yal'abu. Ya, ainnya fathah, al-ghilmanu mimnya fathah, bi. Nah, ini bukan ba yaitu ya, tapi bi. Bil. Berarti alif sama lamnya itu sukun dua-duanya. Alif yang dibaca ya. Bil kuroti. Tak marbutohnya berharokat kasroh. Yang ke-10 yanzilu alma. Nah, matoru. Kayak tadi bertiga ya, matoru. Minas samai. Samai mimnya fathah. Kita udah bahas di nomor pertama ya. Sama ya seperti itu. Yang ke-11 tasiru, ya-nya berharokat sukun, as-sukunu fi al-bihar, ba-nya kasroh, bihar, haknya fathah, bifil bihari. Itu sebenarnya, ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya fi itu ya asal katanya itu adalah fa dan ya. Tapi di sini ya-nya titik 2-nya terhapus ya. Ini fi di sini harokatnya kasroh, ya. Dan ya di sini harokatnya adalah mana? Ya-nya di sini harokat mana ya? Sukun. Oh, sorry. Kadang masih bingung nih mana harokat. Cuman sukun doang yang susah nyari sebenarnya. Mana ya? Mana kita coba ini dulu. Kita coba terka dulu ya. Nanti deh coba cari deh.
Sorry. Pantesan nggak dapat. Nah iya, nih. Shift X ya. V, jadi I-nya itu sukun ya. Baik. Yang ke-12, yashtaddu al-bardu fawqa ni al-jibal. Jimnya itu berharokat kasroh. Al-jibali, baknya berharokat fathah. Baik. Ada pertanyaan di sini buat tugasnya? Tidak ada, insya Allah. Oke. Itu aja dulu. Nah, kemudian untuk ini teman-teman masih kuat nggak nih? Udah hampir sejam nih. Kira-kira berat nggak otak kepalanya nih? Habis kerja soalnya. Dicekokin. Gimana? Ustaz, mau nanya lagi. Oke, boleh, Pak. Tadi itu kalau nggak salah kan tadi yang contoh nomor 9 apa ya tadi ya? Iya. Kapan sih kita, itu kan dalam alif lam. Kalau itu kan tadi ada, kalau nggak salah kan ada yang pakai baca bal kan ada tuh di ayat tertentu. Itu ada syarat nggak sih kapan si balnya ini dibaca kasroh gitu? Nah, atau itu tergantung kata sebelumnya? Nah, ini kayak gini nih, bi ini artinya dengan, ya. Makanya bi ini artinya dengan. Ya makanya teman-teman diartikan dulu sebisa mungkin, nanti baru kita bahasa Arab itu adalah bahasa susah-susah gampang. Dan Anda mengakui ya, Anda belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, dan yang paling sulit adalah belajar bahasa Arab. Dan Anda memang pernah ada yang bilang, ada satu ungkapan bilang memang bahasa tersulit adalah bahasa Arab. Makanya kita harus pelan-pelan dulu nih. Ya, yang penting teman-teman tahu nih gitu kan. Ya, teman-teman tahu gimana sih susunan bahasa Arab itu. Nanti insya Allah akan kita pelajari, Bang. Kenapa bisa kenapa bisa bi, seperti kan bi ya. Kenapa bisa bi? Insya Allah akan kita pelajari. Apa juga berpengaruh antara itu katakanlah maskulin atau feminim kalimat katanya gitu. Sangat berpengaruh. Contohnya begini, ya, ini kenapa yang kote, kenapa ya depannya, kenapa ini tak depannya. Ini sama-sama kata kerja dua-duanya. Ya, karena dalam bahasa Arab maskulin dengan feminin itu berbeda. Ya, berbeda susunannya. Seperti itu. Oke. Bang Dia, silakan, tafadhol. Bismillah. Baik, tafadhol. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Mungkin kembali ke dasar, Ustaz, dari kelebihan atau keunggulan kitab Nahwu-Wadih ini sendiri dibanding kitab-kitab seperti Durus Lughah atau Al-Arabiyah Baina Yadaik atau kitab lain dalam percakapan sehari-hari sendiri itu seperti apa, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, apakah ada, Ustaz, media daring atau online yang bisa mendukung kita itu, semisal kita sudah belajar bahasa Arab, kemudian kan tentunya ketika kita sudah belajar bahasa Arab, namun lama tidak digunakan gitu pasti kan akan hilang, Ustaz. Seperti halnya kita belajar bahasa Inggris, kita sudah belajar namun tidak pernah dipakai, kan ketika kita berbicara akan istilahnya kagok, Ustaz. Apakah ada, Ustaz, izin nasihatnya kepada kami, Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Oh iya, ya, jadi memang yang namanya bahasa itu kan adalah bisa dikatakan bahasa itu adalah kebiasaan ya. Artinya begini, kalau kita jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya. Kenapa sih anak-anak Arab bisa bahasa Arab ya? Karena mereka terbiasa berbicara bahasa Arab. Ya, kita orang Indonesia yang tinggal di Amerika, kenapa mereka bisa bahasa Inggris? Terbiasa bahasa Inggris. Seperti itu. Makanya kalau anak katakan ada nggak sih media online? Ada, kalau anak rasa ada ya, cuma tetap tidak efektif. Ya, karena memang bagaimana kita bisa lancar berbahasa ya itu harus adanya keaktifan.
ya keaktifan dari kita ya selaku orang ketika kita ingin lancar bahasa Inggris, apakah kita berbicara bahasa Indonesia terus? Ya tidak. Maka kita harus belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris kan. Dan kalau bisa langsung ke native speaker-nya, ya ke orangnya langsung yang emang mereka orang Inggris seperti itu. Sama juga seperti bahasa Arab. Anak pribadi ya, anak dari S1 sudah berbahasa Arab, S2 sudah berbahasa Arab. Apakah anak bisa kehilangan bahasa Arab anak? Bisa kehilangan bahasa Arab anak kalau tidak Anda biasakan berbicara dengan orang native speaker atau teman-teman yang bisa berbahasa Arab. Ya mungkin teman-teman yang lancar bahasa Inggris pun paham ya bagaimana kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab dalam percakapan kita akan kehilangan kosakata-kosakata tersebut. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama tadi, Ustadz apa kelebihannya an-nahwul wadih? Sebenarnya begini, Arabiyah baina yaday itu lengkap ya. Itu ada percakapannya, ada nahwunya, ada sorofnya seperti itu. Cuman lagi-lagi ya, buku ini ada kekurangan. Kekurangannya apa? Karena terlalu satu buku itu mencakup semuanya, mencakup semua materi atau metode, akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang membingungkan gitu loh. Makanya Anda mencoba dari nahwu dulu. Ya, dari nahwu dulu karena begini, kalau Anda mengajarkan teman-teman contohnya kayak Arabiyah baina yaday kan itu kan ada percakapan ya. Sedangkan kita ini online gitu loh. Ya, kita ini online artinya interaksi satu sama lain itu agak berat. Ya, interaksi dengan antumnya berat sebenarnya gitu. Karena seperti seolah-olah interaksi itu arah gitu. Padahal yang namanya bahasa itu adalah interaksi dua arah gitu loh. Nah, mungkin nanti kapan lah ya kita mengadakan interaksi langsung ya mungkin sebulan sekali ya dan itu lebih enak gitu. Dan lagi-lagi memang bahasa ini tidak bisa hanya sebatas belajar online itu tidak bisa dan itu tidak efektif. Karena pun juga ya di sini kan anak kan mengajar pun juga banyak teman-teman yang mengajar bahasa Arab ya. Mereka pun mengatakan kendalanya sama seperti itu. Karena ini online dan tidak ada interaksi ya. Yang sedangkan bahasa itu butuh yang namanya interaksi. Makanya kenapa Ana memilih nahwul wadih ini. Ya, dan ini merupakan yang penting kalau Anda pribadi antum tahu ini apa sih kata ini tuh apakah ini fiil kata kerja apakah ini kata biasa ataukah ini kata sambung dan lain sebagainya. Makanya kalau kita akan pelan-pelan ya berapa banyak yang kita hafalkan di sini. Jadi kalau Ana tidak bisa mengajarkan percakapan di sini karena sekali lagi yang namanya percakapan itu butuh namanya interaksi ya, butuh dari satu dengan yang lainnya dan itu sulit kalau kita kerjakan dengan Zoom seperti ini karena ya tadi ya bisa jadi juga sinyal antum lemah atau sinyal anak yang lemah seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lain? Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Fadol. Izin Ustaz, untuk kami sendiri sebagai penuntut ilmu pemula, saran Ustaz untuk menghafalkan mufrodat itu minimal sehari berapa Ustaz? Syukran Ustaz. Iya, jadi untuk mufrodat Ana tidak membebankan ya. Karena begini, Ana juga sebenarnya tuh bukan tipikal orang yang bermufrodat banyak ya. Cuman caranya adalah Ana kayak tadi, Ana artikan. Makanya Ana sarankan tadi ke teman-teman kan, kalau bisa ini kita print terus teman-teman catat sendiri. Artinya as-sama itu apa artinya? Al-hadiqah itu apa arti tulis gitu loh. Dan anak terbiasa seperti itu, Bang. Ya, terbiasa dengan menulis jadi anak hafal di situ. Anak dari dulu sejak di pesantren ya, teman-teman itu kan banyak menghafal. Jadi teman-teman tuh ada yang menargetkan satu hari itu 10 kosakata gitu kan. Orang tidak. Ya, kalau tidak, Anda yang penting ketika Anda menerjemahkan, maka Anda dituntut untuk menghafal itu. Seperti itu. Dan Anda juga tidak bersama teman-teman, makanya di tugas yang tadi Anda kasih teman-teman itu, teman-teman coba artikan sendiri. Ya, nanti baru kita akan bahas bagaimana terjemahannya. Seperti itu. Ya, tidak dituntut ya, tidak menuntut. Baik, yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan raise your hand atau silakan angkat jempolnya. Irfa'ul basmatu jempol. Ya. Angkat jempol teman-teman kalau teman-teman paham. Baik.
Ana akan ngasih mufrodat ya. Nah, mufrodat ini apa namanya? Mungkin bisa dihafal, harus dihafal ya, kita akan menghafal. Baik. Di sini Ana akan ngasih teman-teman mufrodat yaitu ad-dhamair atau kecilan ya, 18. Oke, Ana coba di bold. Kemudian Ana tingkatkan 18 ya. Ad-dhamair atau ad-dhamir. Ya, ad-dhamir. Ya, ad-dhamir yang jamaknya adalah, jamaknya jelas ya, ad-dhamair. Domir. Ad-dhamair. Atau kita artikan apa? Ad-dhamair sini adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Kata ganti. Baik. Ya. Teman-teman mungkin tulis pakai tangan sendiri, tulis tangan ya. Itu biar membiasakan nulis bahasa Arab. Anak kasih satu persatu. Pertama, huma, anak harus ini aja, nanti antum yang ini sendiri ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta berkat fathah, antuma, antunna, anta, antuma, antum, anti berkat kasroh, antuma, antunna, ini tasdid ya, ana, nahnu. Oke. Ana, nahnu. Oke, kita ini kan. Ana nggak mau rapatin ya, karena pertama makan waktu dan teman-teman untuk membiasakan menulis ya. Huwa, ya, hak besar ya, huwa. Huma, hum. Ini berokat dhammah. Ya, berokat dhammah, Ya, huwa, huma, hum. Ya. Hiya, huma, hunna. Ya, hunna. Anta, antuma, antum. Kalau anak sukunkan antum, berarti sukun ya. Jadi bukan antumi, bukan antuma, bukan antumu, tapi antum. Ini sukun berarti ya. Anti, antuma, antunna, antunna. Baik, ana, nahnu. Nahnu. Oke. Apa artinya? Huwa itu artinya adalah dia laki-laki, ya, dia laki-laki satu orang. Huwa artinya dia laki-laki satu orang. Oke. Huma dia laki-laki dua orang. Hum mereka, ya, mereka laki-laki 3 orang dan lebih. Ya. Huwa dia laki-laki 1 orang, huma dia laki-laki 2 orang, hum mereka laki-laki 3 orang atau lebih sampai jutaan. Ya, terserah sampai tak terbatas ya. Baik. Bagaimana hiya? Dia perempuan 1 orang. Ya, berarti kalau di sini kan ada Mbak Reni, ada siapa ya? Kalau kita bilang, Anda nggak mau nyebut Mbak Reni nih, tapi dia perempuan, maka kita katakan dia, ya, dia. Dia perempuan 2 orang, huma, ya, dia perempuan 2 orang. Hunna mereka perempuan 3 orang atau lebih. Oke, anta sudah tahu ya, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, ya, kamu laki-laki 2 orang. Antum berarti apa? Kalian.
laki-laki 3 orang atau lebih. Ini sebenarnya yang kita terbiasa antum ya. Yang sebenarnya antum itu 1 orang ya. 1 orang. Cuman karena ingin menghormati makanya antum ya. Padahal pakai anta aja cukup. Cuman di kita tuh terbiasa antum untuk menghormati orang itu. Ustadz lah, orang lebih tua lah gitu. Padahal di Al-Qur'an aja atau kan jangan di Al-Qur'an lah. Kita mengatakan la ilaha illa anta. Kita aja bilang ke Allah aja apa? La ilaha illa anta. Anta tuh Allah kan? Kamu kan ke Allah kan? Ya. Makanya kita terbiasa antum. Jadi antum tuh artinya apa Ustaz? Ini kalian laki-laki 3 orang atau lebih. Antum. Baik. Yang anti berarti kebalikannya. Ya, anti berarti perempuan. Ya, kamu perempuan 1 orang. Ya, kamu perempuan 1 orang. Antuma 2 orang, antunna kamu perempuan atau kalian perempuan 3 orang atau lebih. Oke. Ana saya. Jelas ya. Nahnu apa? Kami ya atau kita. Nah, Ustadz, ini kok ada sama ya? Huma di sini huma ya, di sini huma, di sini huma ya. Nah, artinya adalah berarti sama. Ya. Apa bahasa Arabnya dia laki-laki 2 orang sama dia perempuan 2 orang sama. Huma. Ya. Nanti ngebedainnya di mana Ustadz? Ngebedainnya di kata kerjanya atau di kalimat sebelumnya. Tapi secara kata mereka sama huma. Sama seperti antuma. Lihat, antuma kamu laki-laki 2 orang sama antuma kamu perempuan 2 orang sama. Paham di sini insya Allah ya? Oke. Kemudian adalah Ustadz gimana caranya kok bisa kita tahu tuh 2. Nah, lihat, ada alifnya enggak di sini? Ada alifnya di sini. Ada alifnya di sini. Ya, ini ada alifnya. Ya, itu ciri khasnya menandakan 2. Ya. 2. Ya, huma, huma, antuma, antuma. Nah, kemudian untuk jamak bisa dilihat dari mimnya. Hum, antum. Ya, hum, antum. Ya, kalau perempuan apa? Perempuan nun bertasdid. Hunna dan antunna. Bukan antum, tapi antunna. Menandakan ini jamak. Kira-kira bisa dihafal nggak nih? Bang Edgi bisa hafal nggak kira-kira nih? Ini penting banget loh. Ya, kita akan masuk ke fiil, nanti kita dari sini fiilnya kita dapatkan. Bisa hafal nggak kira-kira nih? Insya Allah bisa Ustaz, diusahakan. Ya, ya. Jadi ya ini mendasar banget. Jadi teman-teman kita akan coba tes pertemuan berikutnya. Ya teman-teman harus hafal ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya dihafal oleh teman-teman. Ya simpel aja kok. Ini 1, ini 2. Bedanya ini dia, ini dia, dia, ini kamu, ini saya dan kamu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, teman-teman catat ya. Jadi Anda nggak perlu ini. Anda pengen membiasakan teman-teman untuk mencatat. Baik, ada pertanyaan? Anda stop share ya. Atau masih ada yang catat nggak di sini? Kalau masih catat bisa naikkan, bisa masih kita buka share-nya, share screen-nya. Oke. Ada pertanyaan, sudah paham untuk domair tadi, domair atau domir itu kata ganti? Kalau sudah paham, angkat jempolnya teman-teman semua. Taib, ada pertanyaan sampai sini aja ya, takutnya teman-teman agak berat ya. Sampai sini aja, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, Oke. kami sampaikan jazakumullah khairan Ustaz atas pasaran yang disampaikan hari ini. Insya Allah kita ada PR Ustaz, apa yang menerjemahkan dan yang tadi menghafalkan
yang kata ganti orang tadi Ustaz. Iya, untuk yang di print itu halaman ini ya, halaman 15. Halaman 15 itu di print. Ya, halaman 15, kemudian halaman 16 dan halaman 17. 3 halaman itu mungkin teman-teman bisa ngeprint ya. Oh ya, satu lagi lupa. Ini sebenarnya kitab Nahwu Wadhih ini itu sudah ada terjemahannya. Ya, sudah ada terjemahannya. Dan apa namanya? Anak coba search lagi ya. Dan teman-teman mungkin bisa beli ya, bisa beli terjemahan ini. Ana dulu juga mengadakan terjemahan ya. Ini terjemahannya. Ya, Nahwu Wadhih. Jadi bisa di-searching ya Nahwu Wadhih. Ini ada terjemahannya nih. Nah, ini nih. UFIT Store-nya ada ya ternyata. Masuk murah sih ya. Nah, ini. Oh, sorry. Ahli bahasa ya benar ya. Ahli Jarim ya benar. Ya, sama. Ya, teman-teman bisa beli buku ini ya kalau ingin mengetahui terjemahannya. Cuman sih Ana sarankan tetap jangan terlalu mengandalkan terjemahan itu. Karena kita kan ingin ini skill bahasa ya. Ya, kalau buat Ana sih silakan beli, cuman tetap yang tadi bahasa Arab itu diinikan. Jadi kita tahu nih kata ini artinya apa, kata ini artinya apa. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Bismillah, afwan Ustadz, untuk tugasnya yang tugas pertama itu dihafal atau hanya diterjemahkan? Nah, diterjemahkan aja. Diterjemahkan dan dibaca. Artinya nanti Anda pengen mendengar, antum membaca. Ya. Untuk yang akhwat ini kira-kira membacakah apa gimana nih, Bang Edgi ini? Gak masalah ya ngebaca ya, buka open mic aja ya. Karena kan kita belajar di sini. Insya Allah tidak masalah Ustaz. Gak masalah insya Allah ya. Oke. Jadi yang PR itu tadi hafalan domir dihafal itu wajib hafal, nggak boleh enggak. Ya. Kemudian dan yang tadi yang PR yang nomor 2 itu diterjemahkan, nanti juga teman-teman membaca. Jadi Anda pengen teman-teman melatih diri untuk membaca panjang pendeknya. Ya, biar benar panjang pendek. Baik, ada pertanyaan lain? Untuk besok kita ada nggak ya? Untuk besok sementara tidak ada dulu, kan sudah diganti hari ini. Iya, jadi ya juga kebetulan besok karena ada kajian online. Ya teman-teman akan share ke Bang Edgi ya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau hadir. Ya kajian ini di Ahlisbah karena insya Allah akan membahas tentang fikih zakat ya, tentang fikih dasar tentang membahas masalah zakat. Ya, insya Allah akan membahas 2 poin penting, yaitu zakat fitrah sama zakat mal saja yang Anda fokuskan di situ. Ya teman-teman, kalau pengen hadir langsung bisa di Masjid Al-Hisbah ya di daerah Ciapus, ataupun teman-teman juga bisa ikut di live-nya di YouTube insya Allah besok pada asar. Makanya Anda kalau besok emang nggak bisa sebenarnya ya, besok Anda nggak bisa. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan tentang bahasa Arab boleh, tentang syariah boleh. Ya, kita mungkin ya nggak lama ya. Teman-teman, ada pertanyaan? Saat saya boleh nanya, tapi di luar ini boleh ya? Fadal. Kalau misal kita tanda kutip menggibahkan saudara muslim kan berdosa. Tapi kalau kita tanda kutip menggibahkan ke yang non muslim gimana, Ustaz? Ya. Oke. Jadi memang menggibahkan. Jadi sebenarnya gibah itu apa sih? Ya, gibah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau yang di halayak umum itu taunya gibah itu yang ngomongin orang. Ya, ngomongin orang tuh bagaimana ya? Mungkin cenderung ke buruknya Ustaz ya. Jadi menceritakan keburukan orang. Gitu. Gibah itu di depan orangnya apa di belakang orangnya? Setahu saya di belakang. Ya, jadi itu yang banyak orang salah ya, salah kaprah di sini ya. Jadi ya di depan orang pun ya sebenarnya
kalau apa namanya contohnya nih Ana berbicara gitu kan, terus antum contohnya nih Ana biasa sama antum depan antum samping Ana dan mendengar itu gitu loh ya. Artinya ghibah itu kan dzikruka akhaka bima yakrah gitu. Kamu menyebut tentang saudaramu atas dasar apa yang engkau benci, atas apa yang dia benci gitu. Jadi sesuatu yang dibenci. Jadi memang ghibah itu artinya ngomongin orang gitu loh. Ya, mau di depannya sekalipun ketika dia menyinggung dia dan dia mendengar itu tetap sama namanya ghibah. Nah, Ustadz bagaimana tentang menggibah orang kafir ya? Itu tetaplah namanya ghibah. Ya, tetap namanya ghibah. Seperti itu. Tetap dosanya ya, seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Betul. Ya, kalau saudara sendiri ya saudara muslim ya karena iya, saudara muslim maksudnya. Nah, jadi apa namanya Allahu taala alam, cuman yang Anda pahami dari pendapatnya para ulama ya, tetap yang namanya ghibah itu hukumnya umum sebenarnya gitu ya. Adapun apa namanya kalau yang Anda baca juga ya dari fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, yang menurut dia adalah fi ma azhar ghaibatuhu fi ma azhar min kufrihi yuqal fulan fa'ala kadza wa fa'ala kadza na'am bal qad tajibu indal haja illa dzalika hatta yuqam alal had. Jadi tetap kalau misalkan kita membicarakan dia dan tidak ada keperluan ya, itu namanya ghibah gitu loh. Tapi kalau ada keperluan ya, contohnya dia telah berbuat sesuatu yang buruk khususnya kepada kaum muslimin ya, maka apa? Maka itu bukan ghibah. Ya, bukan ghibah. Tapi kalau membicarakan sesuatu yang itu tentang personalnya ya, tetap itu dianggap sebagai ghibah. Dalilnya apa Ustaz? Tidak ada dalil yang terlalu mendetail, tidak ada ya. Menjelaskan itu tidak ada seperti itu. Ya, bahkan ini juga Anda baca dari fatwanya Syekh Sa'ad Al-Fatlan ya, hafizahullah taala, kalau dia kafirnya kafir harbi yang diperangi, maka itu boleh ghibahnya. Gitu. Tapi kalau kalau yang adzimmi ya, itu kalau dia terang-terangan berbuat fasik ya, berbuat kefasikan. Kalau terang-terangan ya seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi kalau Anda katakan apakah ada ustadz dalil yang detail tentang itu ya, tidak boleh. Tapi ada satu ayat yang mengatakan apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm, surah Al-An'am ya, ayat 108. Janganlah kalian menghina mereka-mereka yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau kita menghina mereka, menghina agama mereka, mereka akan menghina agama kita bahkan sampai di luar batasnya. Makanya Anda paling tidak suka kalau ada seorang ustadz yang itu menghina agama Nasara, agama Yahudi, agama Buddha, dan sebagainya. Anda tidak suka itu karena memang Allah melarang itu ya. Kita dilarang. Ustadz kan orang Kristen kan tiga Tuhannya. Ya urusan mereka itu. Tapi kita tidak boleh menghina agama mereka. Karena apa? Mereka akan membalas dengan menghina agama kita lebih daripada lebih kurang ajar daripada yang telah kita lakukan. Baik. Pertanyaan lain? Ya, yang perempuan ada pertanyaan tentang masalah apa dan sebagainya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan angkat jempolnya teman-teman dan kita tutup. Seharusnya kalau narasi sih banyak ya, karena kita di Ramadan ya. Ramadan itu akan banyak sekali masalah-masalah fikih yang itu sangat berat sekali ya. Kayak kemarin itu ada pertanyaan tentang hukum wanita hamil menyusui gimana, apakah bayar fidyah, apakah bayar qadha aja. Itu banyak sekali. Tapi insya Allah anak ya siap ya. Kalau teman mau japri juga ada masalah ya. Tapi kalau japri ya risikonya adalah anak sibuk sekali ya, anak ngajar, anak harus kuliah dan sebagainya, ya banyak tugas, jadi anak mungkin agak slow respon. Baik, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa timamikum. Dari anak pribadi ya, anak tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Kedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.